Selamat sore Bapak Ibu. Sore, Apakah suara saya bisa terdengar? dengan Bu, dengan jelas. Iya, terima kasih Pak Rido. Sesaat lagi Bapak Ibu ya, 5 menit lagi kita akan mulai webinar kita pada siang hari ini yang kali ini akan Sore. dibawakan oleh Komunitas Belajar Bahasa SMA Negeri 4 Pontianak. Selamat siang Ibu PLT Kepala Sekolah. Selamat siang. Selamat siang. Siang Ibu. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 13.29. Maka izin untuk kita mulai saja webinar kita pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu PLT Kepala SMA Negeri 4 Pontianak, Ibu Neneng Riana Sari SPD. Kemudian yang kami hormati Ibu Wiwin Winarsi, Pak Rido, dan Ibu Norvi Fatmawati selaku um, pengurus Komunitas Kombel SMA Negeri 4 Pontianak, dan Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sehat bahagia sejahtera untuk kita semua. Yang Rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah, hari ini di hari Jumat 8 November 2024, kami dari kelas belajar dari 4 alhamdulillah berkesempatan untuk berbagi informasi tentang penggunaan teks bermuka ini yang akan eh, bertugas ada yang pertama Assalamualaikum Bapak, apakah sudah bergabung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Ajiman. Kemudian yang kedua ada Ibu Teranda Informati. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan yang bertugas pada saat ini ada Ibu Francisca Dwi Mulyani Wijayanti MBA. Ibu, apakah sudah bergabung? Selamat siang. Siang. Sudah, memang dalam Ya, dan yang bertindak sebagai moderator pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, manfaatkan waktu yang ada sebelum kita mulai paparan dari narasumber. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu agar apa?
Yang kita lakukan pada siang hari ini beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Berdoa di sini. Berdoa tidak pernah selesai. Baik Bapak Ibu, untuk memanfaatkan waktu yang ada agar narasumber kita juga sembari bersiap ya Bapak Ibu ya, menyiapkan materinya, saya sedikit punya ice breaking di sini sebelum kita mulai untuk menghangatkan suasana di siang hari ini. Pak Rido sudah dengan senyum lebarnya sudah siap untuk ice breaking ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu siap untuk ice breaking? Oke, siap. Baik, kita ice breakingnya yang ringan-ringan aja Bapak Ibu. Kita main tebak-tebakan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, silahkan di raise hand untuk yang ingin menjawab. Bapak Ibu, ini Wow. gambarnya apa Bapak Ibu? Spion. Iya. Pertanyaan mengapa sebelum itu ada dua Bapak Ibu? Karena yang dilihat itu harus kanan dan kiri. Kalau hanya sebelah, nabrak juga. Oke, baik. Ada yang ingin menjawab kenapa spion tersebut? Yang lain, ada yang ingin menjawab kenapa spion tersebut? Bapak Ibu ada yang ingin menjawab? Bapak Ibu ada yang kenapa spion dua? Kalau kata Bu En tadi, kalau satu aja bisa nabrak. Ada yang ingin menjawab? Masih malu-malu sepertinya ya. Baik, Bapak Ibu, kita jawab sendiri saja kalau begitu. Kenapa ada dua? Masih Karena malu-malu kalau satu sepertinya ya. kesepian. Baik, Bapak Ibu, saya jawab sendiri saja kalau begitu. Satu kesepian, Bapak Ibu. Itu lucu. Betul juga ya. Saya masih punya banyak Itu kalau sekali. orang Jawa bilang kesepion, kalau orang Melayu bilang kesepian ya. Bapak Ibu ini disebut apa ya? Hewan apa? Lucu-lucuan aja ya, Bapak Ibu ya. Saya masih punya banyak sekali sebetulnya. Tapi ini hewan apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Itu hewan yang saja. Piting. Itu Itu kura-kura. Apa ini Bapak Ibu ya? Kerama. Itu gambar. Kalau Melayu bilang kerama, Bu. Apa Pak? Kalau Buges bilang renjong. Pak iPhone? Kerama. Kerama. Ada yang ingin menjawab Pak Mauludin? Silakan. Ini namanya jepit kepiting. Kepiting. Ini namanya kepiting, kata Bu Yopita. Benar sekali. Kalau dua namanya apa ya? Kalau satu kepiting, kalau dua namanya apa ya? Piting-piting. Piting-piting ya kan? Kalau dua ternyata namanya kepotong ya. Oh iya benar. Masya Allah dipotong dua. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup ya. Narasumber kita juga pasti sudah sangat rileks dan kita mulai saja aktivitas kita pada siang hari ini. Disilakan kepada yang pertama Pak Hajiman untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Ai Marhayanti selaku moderator. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, siang ini kita akan melaksanakan webinar dan kami dari Kombel Bahasa akan menyajikan terkait dengan penggunaan teks yang baik dalam pembelajaran, kurang lebih seperti itu. Nah, mengapa topik ini yang kami angkat? Karena bagaimanapun ya, semua mata pelajaran harus didukung oleh penggunaan teks atau literasi ya. Nah, bagaimana literasi yang baik, teks yang baik ya, yang standar
tentu ada kriteria-kriterianya. Bapak Ibu, yang mendasari penggunaan teks yang baik, ya, kalau dalam bentuk atau wujud yang lebih luas itu bacaan, ya, bacaan ini bisa berbentuk buku yang diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan yang menjelaskan indikator buku teks yang bermutu. Nah, indikatornya adalah memenuhi kelayakan isi, kemudian dari sisi bahasanya memenuhi standar bahasa yang baik, kemudian kegrafikan, memperhatikan kegrafikan, dan tentu saja sesuai dengan kebutuhan, ya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut seperti apa syarat-syarat teks yang baik yang saya maksudkan tadi. Lanjut. Bapak Ibu, bacaan yang bermutu itu nanti akan dijelaskan oleh teman kami Bu Endarwati, ya, seperti apa. Kita ikuti bersama. Bu Endarwati, dipersilakan. Oh ya, kaitannya dengan bermutu. Kalau bisa masih slide 1 Bu Ai. Karena tadi kita bahas dulu slide 1 dulu. Itu dikatakan Bapak Hajiman tadi bahwa teks bermutu itu memiliki indikator, yaitu memenuhi kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian, dan kegrafikan. Itu kaitannya dengan teks bermutu. Karena apapun buku, itu pasti yang dibaca teksnya, bukan melihat bukunya. Nah, kemudian dari mulai kelayakan isi. Apa maksudnya di sini? Ini kelayakan isi sama dengan pemberian materi. Di situ akan ada kebenaran dan keakuratan materi. Kemudian juga buku itu juga harus memotivasi pendidik untuk mengembangkan dirinya, menimbulkan kemandirian. Dan yang utama, buku materi yang dipakai isinya itu sudah harus benar secara teoritik maupun empirik. Kemudian dari segi bahasa, itu pasti penulisannya harus bisa informatif dan komunikatif. Selain itu, penulisannya harus berstandar UEB. Zaman dulu itu ejaan, EYD. Mau UEB sekarang singkatan itu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Harus seperti itu. Selain itu, juga kalimat-kalimatnya juga harus lugas, jelas, dan sesuai dengan perkembangan usia pendidik, peserta didik. Nah, seperti itu. Kemudian dari penyajian. Penyajian berarti di sini bagaimana cara menyajikannya kepada siswa atau peserta didik. Itu berarti harus isi itu, materi itu harus runtuh, kemudian logis, koheren, sesuai juga dengan kurikulum yang berlaku pada saat itu. Kemudian kegrafikan. Kata kegrafikan kaitannya dengan bentuk buku. Jadi biasanya ada ukuran buku, letak gambarnya, tampilan buku itu harus bagaimana, harus sesuai dengan perkembangan peserta didik. Itu yang sepanjang saya ketahui, kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian, dan kegrafikan. Silakan Ibu Moderator. Ada yang ditambahkan, Pak Hajiman? Oke. Baik, masih kembali ke slide sebelumnya, Pak Ridho. Bu Ai. Slide sebelumnya terkait dengan isi tadi. Halo, Bu Ai. Ya, salah satu ciri atau syarat, ya, syarat
teks atau bacaan yang bermutu, apakah itu dalam bentuk buku ataupun teks pendek ya. Di antaranya adalah memenuhi kelayakan isi. Untuk kelayakan isi ini perlu dipahami Bapak Ibu bahwa teks yang kita gunakan haruslah memenuhi syarat, di antaranya ya tidak berunsur syarat, kemudian tidak mengeksploitasi yang berorientasi pada seks dan sebagainya yang sekiranya dapat berpengaruh negatif kepada peserta didik kita ya. Itu sebagai tambahan sedikit. Silakan dilanjutkan dengan slide berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Untuk bahan bacaan bermutu sesuai dengan standar Kemendikbud memberikan panduan lebih lengkap tentang pemilihan teks untuk sekolah yang diterbitkan. Bapak Ibu, kita tahu buku-buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pastilah memenuhi standar ya Bapak Ibu. Namun kita tidak bisa sepenuhnya selalu berpatokan pada buku-buku yang diterbitkan oleh kementerian. Untuk sumber bacaan Bapak Ibu, kita punya banyak sekali referensi. Jadi tidak harus selalu berpatokan pada buku-buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Bapak Ibu sebenarnya juga bisa mencari dari sumber-sumber lain ya, dari berbagai media. Lanjut Bu Ai, nanti kita sampai pada ciri sebelumnya pengertian teks atau bacaan yang bermutu. Silakan lanjut ke slide berikutnya dulu. Nah, ini Bapak Ibu, definisi teks bermutu adalah teks yang memiliki isi dan struktur yang baik. Jadi ini kembali ke bagian awal tadi, di mana teks yang baik atau bacaan yang baik itu memenuhi standar bahasa, ya, isinya baik, kemudian strukturnya juga baik. Isi tadi sudah dijelaskan, ya, tidak berorientasi yang negatif, kemudian struktur yang baik. Tentu saja ini sangat erat kaitannya dengan bahasa, ya. Bapak Ibu, bahasa lisan dan bahasa tulis itu ada perbedaan Bapak Ibu dalam penyampaian. Kalau bahasa lisan itu lebih condong pada intonasi yang kita gunakan dalam berbicara. Sedangkan pada teks, baik itu berbentuk buku maupun bacaan singkat, ya, itu lebih terlihat. Ya. Yang membedakan di sana adalah kalau tadi bahasa lisan kita dipengaruhi oleh intonasi ketika berbicara, sedangkan bahasa tulis atau teks penggunaan tanda-tanda baca, struktur kalimat itu sangat berpengaruh, ya. Baik tidaknya suatu teks itu ya sangat bergantung pada struktur bahasa, kemudian penggunaan tanda-tanda baca. Kemudian sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Lanjut ya, masih berkaitan dengan definisi tadi. Sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, di sini tidak mungkin kita sebagai guru memberikan teks yang seharusnya digunakan untuk tingkat SMA, ya, kepada anak-anak seusia SD misalnya, ya. Kemudian relevan dengan konteks pembelajaran, tentu saja, ya. Konteks pembelajaran ketika kita bicara tentang kalau dalam bahasa Indonesia itu ada teks laporan observasi, ya. Tentu saja kita mencari contoh, ya, teks yang sesuai dengan konteks pembelajaran, dalam hal ini tadi tentang laporan observasi, mungkin tentang keadaan lingkungan atau alam raya, ya, yang akan kita gunakan sebagai contoh.
sesuai dengan materi kurikulum, saya kira kurang lebih sama ya, konteks pembelajaran itu mengacu pada kurikulum tentunya. Kemudian ditulis oleh pakar di bidangnya. Mungkin ini yang sedikit perlu kita pertimbangkan, karena tidak selalu kita harus menggunakan teks yang bersumber dari ahli tertentu ya. Boleh saja kita mengambil dari media cetak seperti koran atau majalah ya. Nah, sepanjang bahwa teks yang kita gunakan itu sesuai untuk kita manfaatkan ya, memenuhi standar yang lain ya, dari sisi kebahasaannya, isinya, kemudian dari kurikulum atau konteks pembelajaran juga tidak menyimpang. Saya kira sah-sah saja, boleh saja kita gunakan. Bahkan Bapak Ibu uh, pengajar atau pendidik untuk mata pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misalnya, ya, ada kalanya kita merancang teks secara mandiri. Jadi teks yang sudah ada boleh saja kita gunakan, tapi ya pada saat-saat tertentu kita harus memberikan contoh kepada peserta didik misalnya. Nah, kalau kita bisa membuat contoh teks secara langsung di depan anak-anak, itu akan lebih menambah rasa percaya anak-anak kepada Bapak Ibu yang mengajar. Ya, bisa saja kita membuat contoh paragraf tanpa harus melihat contoh-contoh yang sudah ada. Nah, jadi itu mungkin yang terkait dengan definisi teks yang bermutu, yang memenuhi syarat kelayakan. Silakan Bu Endar untuk melanjutkan. Bu Endar silakan. Bu Endar, ini apa speakernya di Ada yang tidak Bu Aiton. Manfaat teks bermutu dalam pembelajaran. Ada dua secara garis besarnya, yaitu meningkatkan literasi dan pemahaman materi, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dalam meningkatkan literasi dan pemahaman materi, teks itu yang bermutu tadi akan membantu siswa memahami materi lebih dalam, meningkatkan keterampilan literasi, dan memperkaya kosakata. Sedang pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, itu siswa ini dilatih untuk memilah dari informasi-informasi itu, kemudian menilai fakta, dan mengembangkan argumen melalui pembacaan teks yang relevan dan menenangkan. Itu secara garis besarnya. Demikian, Ibu Moderator. Contoh teks editorial itu kelas 12 ya, kelas 12. Itu di situ ada gaya hidup dan kesehatan. Nah, di situ ada melihat dari ciri-ciri ya, indikator dari kelayakan. Itu dari bahasa bahasa sudah bagus. Silakan, tidak saya baca, karena insya Allah bisa terbaca oleh para peserta webinar ini ya. Nah, kemudian di situ sudah ada aturan juga penyajiannya, ada strukturnya. Saya dikatakan tadi menurut Pak Jiman dari segi kebahasaan, kemudian kalimatnya. Nah, di situ juga ada struktur dari setiap materi. Jadi misalnya editorial, ada mengandung tesis atau pernyataan pendapat atau umum, biasa kita lihat isu. Kedua, argumentasi. Dan ketiga, penegasan ulang. Itu contoh, dan apa yang contoh oleh Pak Juman sudah katakan, tidak harus dari pakar. Ini juga tidak dari pakar, tetapi ini sudah diyakini dan dibaca, ternyata bermutu. Ini juga dibuat oleh orang yang sudah ahli, yaitu tim redaksi dari suatu koran atau harian lah, surat kabar harian. Jadi seperti itu. Sudah, saya kira saya cukup untuk slide yang terakhir ini ya.
Silakan Ibu moderator. Ya. Baik, demikian tadi paparan yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita. Kembali saya undang Pak Hajiman dan Bu EN untuk menyampaikan mungkin penegasan ulangnya, Pak Hajiman, dari rangkaian slide dari yang pertama hingga terakhir tadi terkait teks bermutu. Disilakan Pak, sebelum kita buka sesi tanya jawab bersama para peserta. Dibuka dulu Pak. Baik, mungkin teman-teman lain dari Kombel Bahasa, karena kita di sini tidak hanya dari bahasa Indonesia ya, teman-teman peserta webinar hari ini mungkin penasaran juga dari tim kita yang bahasa Inggris, mungkin ada tambahan ya. Siapa tahu ada hal-hal spesifik yang ingin disampaikan terkait dengan bahan bacaan bermutu yang bisa digunakan dalam pembelajaran ini. Nah, mungkin itu sebelum kita tarik simpulan, sebelum tanya jawab. Mungkin begitu, Bu Ai. Baik. Baik, terima kasih Pak Jiman. Ya, karena komunitas belajar bahasa ini terdiri atas dua mapel ya Bapak Ibu ya. Ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tadi teman-teman bahasa Indonesia sudah menyampaikan untuk kriteria dan pemaparan terkait teks bermutu. Disilakan selanjutnya mungkin ada tambahan dari teman-teman pengajar bahasa Inggris, ada Ibu Francisca, kemudian ada Ibu Victoria, Ibu Sofia Trisna dan Ibu Wina serta Bu Belia. Silakan ibu-ibu, apakah ada yang ingin disampaikan? Mungkin lebih spesifik dari sisi pembelajaran bahasa Inggrisnya. Disilakan. Kembali kami undang teman-teman dari Kombel Bahasa, terutama dari Mapel Bahasa Inggris, mungkin ada hal yang ingin ditambahkan terkait pembelajaran bahasa Inggris, teks pembelajaran bahasa Inggris. Ada yang ingin dikuatkan mungkin atau ada yang ingin dipertebal dari pernyataan yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita tadi? Baik, sembari menanti penegasan dari teman-teman, saya buka termin tanya jawab kita pada siang hari ini. Kita akan buka dalam dua termin terlebih dahulu yang terdiri atas tiga penanya di tiap terminnya. Disilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Silakan, Bapak Ibu peserta webinar. Ya, kepada Pak Jiman dan Bu Enda. Sembari menunggu lagi teman-teman menyiapkan pertanyaan, disilakan Pak untuk menyampaikan kesimpulan dari paparan Oh pada ya, coba siang ini. ya, Ya, coba Ibu Ai, coba buka lagi slide 2 karena belum sempat diterangkan lebih lengkap. baik, saya. Yang tentang baku bacaan itu punya pedoman. Nah, slide kedua, coba slide kedua. Bukan, slide berapa? Nah ini, nah yang buku bacaan bermutu, ya buku bacaan bermutu Bu Ai. Ini tadi sudah diterangkan yang nomor, nah buku bacaan bermutu Bu Ai.
Ini buku bacaan bermutu, Kemendikbud memberikan panduan lebih lengkap tentang pemilihan teks untuk sekolah yang diterbitkannya. Jadi di situ, kalaupun kita sulit benar mendapatkan teks yang katanya bermutu, itu buku paket atau dengan buku teks pelajaran itu sudah ada, pemerintah membagikan kepada sekolah-sekolah. Biasanya diletakkan di perpustakaan, petugas perpus membagi atau guru membagikan kepada siswanya. Nah, kemudian kaitannya dengan aku ada dua, buku saku, buku bacaan, dan untuk literasi Indonesia mengajar itu yang terbaru, karena kita kurikulum merdeka. Nah, buku saku, buku bacaan memang di situ mengandung bahwa apa saja kriteria pemilihan buku bacaan yang bermutu. Tetapi di sini yang dibahas pada umumnya adalah program dari pemerintah untuk membuat para peserta didik semakin pandai untuk berliterasi. Kemudian apa program itu? Memberi buku-buku gratis kepada yang utama di daerah yang tertinggal. Nah, di mana agar anak-anak semakin pandai membaca, menulis, dan menyenangi buku-buku bacaan. Sehingga dia mudah juga untuk membaca bacaan yang bermutu. Karena di situ pada buku saku, buku bacaan bermutu tadi, bahwa ada berbagai dampak dari program pemerintah untuk literasi Indonesia. Karena literasi menurut KBBI adalah percakapan seorang untuk membaca dan menulis. Sehingga dia akan bisa berpikir kritis. Kemudian buku panduannya juga Permendikbud RI nomor 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan. Nah, buku itu biasanya sudah terdistribusi kepada sekolah-sekolah. Nah, kita mencari teks bisa ambil dari buku-buku tersebut. Karena yang utama adalah buku teks itu atau teksnya terutama itu sebagai sumber belajar, di mana guru dan siswa itu selama belajar itu tetap berpedoman pada buku teks yang sedang diajarkan. Nah, di situ. Meskipun ada ya selain buku dalam dari perpustakaan itu dari buku paket pemerintah ada yang bisa disebut dengan buku non teks. Nah di Permendikbud RI nomor 8 tahun 2016 ada tentang buku non teks pelajaran. Buku non teks itu bagaimana? Itu buku pengayaan untuk pengembangan siswa agar siswa itu semakin paham, semakin mandiri, semakin bertahu dan bisa berpikir kritis. Jadi ada jenisnya dua buku lah di situ. Nah, itu yang saya bisa memberi sedikit bahasan pada slide kedua ini. Itu saja. Baik, terima kasih Bu Tadi tambahan ya terkait informasi buku bacaan bermutu. Nah, selanjutnya Pak Jiman disilakan kesimpulan untuk paparan pada siang hari ini, Pak. Mic-nya Sambil dibuka, Pak. menunggu teman-teman yang mungkin ingin bertanya ya terkait dengan apa yang kita paparkan hari ini, Bapak Ibu, eh, pemilihan materi hari ini sebetulnya eh, berangkat dari kenyataan bahwa minat baca atau ya yang sekarang dikenal dengan literasi anak-anak ya baik itu di perkotaan apalagi di desa-desa itu sangat kurang ya. Jadi untuk ini kita sebagai pengajar, sebagai pendidik ya, salah satu langkah yang harus kita lakukan adalah dengan uh, menyajikan teks atau wacana atau bacaan yang menarik ya, yang tentu saja sesuai dengan tingkat uh, pendidikan anak-anak, kemudian disesuaikan dengan syarat-syarat yang lain juga dari sisi kebahasaan dan sebagainya tadi. Kemudian Bapak Ibu,
untuk kemampuan berliterasi ini kita terus berusaha mengembangkan dengan berbagai cara, ya. Ya, sebenarnya dalam proses pembelajaran sudah jelas. Hanya di luar itu kita juga melakukan uh, usaha-usaha, upaya-upaya seperti yang di sekolah kita laksanakan juga. Untuk pembelajaran sekali lagi kita hendaknya mengacu atau menggunakan sumber bacaan atau teks yang sesuai dengan yang disyaratkan. Bapak Ibu, uh, bacaan atau teks ini sebenarnya tidak melulu untuk mata pelajaran bahasa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mengajar sejarah, mengajar PKN atau bahkan mata pelajaran eksak sekalipun, uh, bacaan atau teks ya itu selalu ada. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ya, khususnya dalam pembuatan soal misalnya, sekalipun mata pelajaran matematika atau fisika itu diarahkan untuk uh, sebaiknya menggunakan teks atau wacana sebagai ilustrasi atau sebagai pengantar sebelum sampai pada soal. Nah, itu salah satu pentingnya bacaan yang bermutu untuk uh, disampaikan atau digunakan dalam pembelajaran. Mungkin ada hal yang lain yang kayaknya kita belum sampai pada simpulan ya Bu Aya, karena waktu kita masih panjang, masih lebih dari 20 menit ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau sekali lagi ya teman-teman dari bahasa Inggris ingin menyampaikan hal-hal yang lain ya, yang sekali lagi saya katakan tadi lebih spesifik ya terkait dengan bacaan ini, karena ini uh, walaupun sebetulnya yang kami sampaikan tidak melulu berkaitan dengan bahasa Indonesia ya, tapi siapa tahu dari teman-teman bahasa Inggris ada yang ingin ditambahkan. Silakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Pak Hajiman dan Bu Endarwati yang sudah menyampaikan paparan dengan sangat jelas tadi terkait penggunaan teks bermutu dalam pembelajaran. Kembali kami mengundang sembari menunggu teman-teman dari Mapel Bahasa Inggris untuk memberikan penguatan. Bapak Ibu yang ingin bertanya, mengomentari atau mungkin ingin sharing informasi terkait Mapel yang Bapak Ibu ampu, kemudian berhubungan dengan teks bermutu di pembelajaran Bapak Ibu masing-masing. Pada Bapak Ibu disilakan, silakan reaksi apa yang sudah disampaikan oleh pengajar kita pada bertanya atau mereaksi apa yang sudah disampaikan oleh pembicara ini. Apa yang sudah disampaikan oleh pembicara. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Terus Ibu izin bertanya, apakah Ya, kedengaran suara ya, saya? silakan Ibu sebutkan nama, kemudian asal instansi dan pertanyaannya. Silakan. Ya, nama saya Syarifah Wardatu Fitri. Oke, saya mau bertanya, eh, apakah teks bacaan bermutu ini bisa diakses melalui digital gitu, Bu? Apakah ada gitu? Kan teks bacaan bermutu tentu banyak ya. Nah, untuk di sekolah saya rasa untuk buku-bukunya belum dapat tuh gitu. Apakah ada link atau website gitu yang menyediakan teks bacaan bermutu ini? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Syarifah Wardah. Kalau tidak kemudian saya mendengar ya tentang. Baik, terima kasih Ibu Syarifah Wardah. Kalau tidak keliru tadi ya, saya mendengar bacaan bermutu.
apakah ada link atau tautan gitu ya yang kemudian memuat buku-buku atau bacaan-bacaan bermutu yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Lebih kurang seperti itu. Kita tampung dulu untuk penanya pertama. Silakan untuk penanya berikutnya. Silakan Bapak Ibu. Oh ya, ini masih baru satu pertanyaan. Bagaimana Bu Ais sebagai moderator, apakah sambil menunggu atau kita jawab dulu sedikit? Ya, silakan Bu En. Sembari menunggu teman-teman, boleh dijawab terlebih dahulu. Sambil menunggu ya pertanyaan lain lagi, terlalu lama. Jadi menurut saya itu ada, tetapi untuk konsep pertama begini Bu. Jadi gunakan Ibu lihat buku yang Ibu pegang dari buku pemerintah, namanya buku teks pelajaran. Di situ dia di bagian belakang itu biasanya ada glosarium tuh. Nah, di situ ada macam-macam daftar pustakanya, bukunya dari mana, buku yang bisa digunakan apa, itu di situ. Nah, setelah merasa tidak dapat, tidak cocok, barulah Ibu bisa menggunakan dari internet. Sekarang bertebaran banyak dan Ibu bisa mencari sumber-sumber yang memang sudah dipercaya. Banyak kok Bu sekarang sumber bisa dipercaya dari model internet kita tadi. Yang penting, teks tadi sama seperti mengatakan tidak mengandung sara, tidak mengundang paham radikalisme, tidak mengandung pornografi, tidak mengandung bias gender dan lain-lain. Itu insya Allah hasilnya juga bagus dan bisa digunakan. Yang bisa jawab seperti itu saya Bu. Baik, terima kasih Bu En untuk tanggapannya. Pak Jiman, ada yang ingin dipertegas? Saya kira apa yang disampaikan Bu Endarwati sudah jelas, Bu Ai. Ya, tadi yang termudah sekarang kita mendapatkan bacaan itu dari internet ya. Bahkan sebetulnya bacaan-bacaan yang dalam bentuk buku sekalipun ya, kalau Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi itu kan misalnya untuk K13 dulu yang selalu ada ini ya, buku paketnya itu. Selain dalam bentuk buku manual, dalam bentuk file juga ada yang diedarkan oleh kementerian. Saya kira sampai saat ini ya selalu ada, bahkan semakin hari semakin banyak buku-buku berkualitas yang bisa kita akses ya. Tapi sekali lagi yang termudah itu tentu sekarang lewat internet. Kalau buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan ya tentu saja itu juga bisa kita manfaatkan. Saya kira itu baik. Baik, terima kasih Pak Jiman. Saya sedikit menambahkan. Untuk tautannya sendiri, Bu Syarifah, untuk pembelajaran Ibu bisa mengakses ebook slash media slash sma.kemendikbud.go.id juga ya, Bu Syarifah ya. Karena di sana memuat berbagai macam jenis buku teks bacaan itu yang bisa kita gunakan pembelajaran kita. Baik, Bu Syarifah, apakah ingin ditanggapi referensi ketika melakukan pembelajaran di Bapak Ibu, apakah suara saya? Bu Sarifah Bapak sekarang Ibu, apakah bertugas di suara mana, saya bisa Bu? didengar? Ya, baik, Bapak Ibu narasumber di kolom komentar juga sudah baik, Bapak Ibu narasumber di kolom komentar juga
Tadi sebab lempar dari apa peserta itu, entah kenapa, jadi mungkin udah sip. Baik. Ya, sudah, Alhamdulillah. Sinyal tidak terlalu baik dan sempat terlempar. Sudah ada penanya, biar bertanya dari Ibu. Oh ya sudah Bu Ai, saya baca di situ ada soalnya. Bu, guru-guru di sekolah saya kebanyakan menggunakan LKS sebagai referensi dalam belajar. Apakah teks yang ada di LKS bisa dikatakan bermutu sebagai sumber belajar? Bisa saja bermutu, tadi dengan segala macam indikatornya. Apalagi kan ada, Bu, bahwa menurut peraturan pemerintah tadi yang saya keberapa itu ya, ya, itu nomor berapa, bahwa ada buku teks pelajaran dan buku non teks pelajaran. Buku non teks pelajaran itu mendukung. Nah, apa yang ada dalam teks pelajaran dan itu sudah diakui pemerintah juga. Jadi masih bisa digunakan itu ya Bu. Mungkin Pak Jiman menambahkan, Pak Jiman. Sementara tidak ada, Ibu. Ya, Apalagi bisa digunakan sebagai referensi. Bisa, apalagi referensi ini kan pendukung. Nah, jadi sangat sangat bisa. Tidak baik bisa nyambung lagi. ya, baik. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, harus keluar masuk room. Baik, sedikit saya perjelas dan pertegas tadi, seperti yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita tadi terkait pertanyaan yang disampaikan oleh sebentar, Ibu siapa tadi? Ibu Sri Widyaningsi tentang penggunaan LKS sebagai referensi dalam pembelajaran apakah bisa dikatakan bermutu. Sudah dijawab tadi oleh narasumber kita bahwa bisa dikatakan bermutu dengan catatan memerhatikan beberapa kriteria yang sudah disebutkan. Dan yang paling harus kita ketahui bahwa LKS tidak bisa digunakan sebagai penunjang utama, Bapak Ibu, sebagai buku utama. Hanya sebagai penunjang tadi yang sudah disampaikan oleh Bu WN, yaitu buku-buku non-teks, referensi tambahan. Sedangkan untuk menjadi satu-satunya referensi yang kita gunakan, itu tentunya tidak tepat. Apalagi sekarang kita sudah hidup di era digital, di mana informasi bisa kita dapatkan dari berbagai macam ruang, tidak hanya buku teks yang secara tertulis ya, tapi juga internet atau media digital ini membuat kita bisa menjelajah lebih jauh untuk mendapatkan referensi yang jauh lebih luas lagi. Demikian Ibu Sri Widyaningsi, tanggapan dari para narasumber kita. Ada yang ingin disampaikan kembali? Dan kami juga mengundang Bapak Ibu yang ada di room ini untuk bertanya, memberikan komentar, atau mungkin ingin sharing informasi terkait pengalamannya. Kami juga masih menunggu teman-teman dari Mapel Bahasa Inggris. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya juga ingin menginformasikan Bapak Ibu bahwa di kolom chat admin sudah mengirimkan link presensi. Silakan sembari melakukan presensi ya Bapak Ibu. Baik, penanya silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang ingin berkomentar atau ingin berbagi informasi? Jam setengah udah masih 14 menit kan gitu kan. Nggak lanjut apa. Silakan Bapak Ibu, kita masih punya cukup waktu. Lebih kurang 13 menit lagi untuk berdiskusi lebih jauh terkait teks bacaan bermutu ini.
Tidak ada yang bertanya. Iya, silakan. Silakan Ibu. Sekarang literasi itu dia hanya membaca dan tulis saja, dan tidak hanya buku tertentu. Sekarang itu nama literasi pengertiannya lebih luas. Pengertiannya itu sudah melek, berpikir kritis, sudah bisa menganalisis, bahkan bisa mengevaluasi dan sebagainya, bisa menarik kesimpulan. Sehingga sekarang itu literasi itu dia hanya sekedar membaca. Jadi sekarang ada namanya literasi itu literasi teknologi, literasi budaya, ada literasi eh, apa ada lagi apa ya wisata apa sekarang semua literasi hampir semua ada. Jadi literasi sekarang cakupannya lebih luas karena di situ begini literasi intinya tuh kecakapan atau kemampuan seseorang untuk menganalisis, mempraktekkan, menerapkan dan berpikir kritis untuk dalam bidang tertentu. Jadi misalnya literasi budaya, dia pandai akan mengenai kebudayaan tersebut. Teknologi, teknologi. Jadi intinya untuk teks bermutu itu kok kaitan dengan literasi ya seperti itu. Jadi tujuannya bisa berpikir kritis, menganalisis. Itu saya tambahan untuk kita tambah sebagai tambah ilmu bahwa teks itu kok tetap harus digunakan. Kemudian ini yang dikatakan oleh Pak Ajiman, teks itu bisa ada lisan, ada tulisan. Nah, tadi di sini kita bahas teks jadi secara lisan saja. Sehingga syaratnya tadi harus sesuai standar komunikatif, kemudian juga sesuai ini WebGini. Nah, itu karena kita bahasnya teks. Itu saja. Sambil menunggu siapa yang bertanya, ya Bu Ai, saya bertanya. Di apa di layar ada Bu Wina mungkin dari bahasa Inggris. Bu Wina kebetulan ada di ini. Eh, Siapa tahu ada hal yang ingin disampaikan. Kan Iya. kalau kami dari Kombel bahasa khususnya bahasa Indonesia ya tidak apa tidak tahu persis teks seperti apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Apakah ada hal-hal yang spesifik ya yang membedakan dengan bahasa Indonesia sehingga Bapak Ibu peserta dapat tambahan pengetahuan, dapat gambaran lebih ya dalam hal ini. Terima kasih. Silakan. Baik, silakan Bu Wina Theodora Wilhelmina. Paparannya Ibu silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini untuk bahasa Inggris, pada dasarnya sama seperti bahasa Indonesia, cuma ya beda bahasa saja. Seperti ada beberapa materi seperti deskriptif, teks, disiapkan. Kalau dalam bahasa Indonesia deskriptif, teks dan berbagai teks lainnya itu kurang lebih sama, cuma bahasanya dia berbeda. Nah, cuma di sini saya ingin menambahkan bahwa materi atau pembelajaran teks pembelajaran yang bermutu itu bukan hanya dalam pelajaran bahasa saja, semua mata pelajaran juga bisa mengadopsi atau buat uh, akan sehingga siswanya dapat memahami materinya. Sebagai contoh, misalnya pelajaran fisika. Nah, di situ kan misalnya tentang materi tentang energi kinetik. Nah, di situ kan bisa teks deskriptif, teks deskriptif kita masuk, di mana carilah mungkin kita sebagai guru yang sesuai bidang studi tersebut mencari teks yang sehingga anak-anak tuh mengerti dengan dia jelas apa yang dimaksud dengan energi kinetik. Dia sesuai dengan pembelajarannya. Untuk biologi, misalnya tentang pembelajaran tentang organ tubuh. Jadi sehingga anak-anak atau siswa atau kita yang mengadopsinya kita paham tentang pembelajaran tersebut. Nah, itu yang dari kami. Untuk bahasa Inggris semuanya kurang lebih sama dengan bahasa Indonesia, cuma bahasanya saja yang berbeda. Ya, itu saja dari bahasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Theodora Wilhelmina untuk tambahannya.
seperti yang disampaikan beliau tadi bahwa antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sejatinya sama saja, hanya berganti wahana bahasa ya Bu Wina ya, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, lebih kurang seperti itu. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi? Kalau tidak ada, ya saya mengundang Ibu Wiwin Winarsi eh, untuk menyampaikan beberapa hal terkait aktivitas Kombel kita berikutnya. Kepada Ibu disilahkan. Oke, terima kasih Bu Ai selaku moderator webinar dari Kombel Bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini webinar Kombel kita yang terakhir ya, Bapak Ibu. Jadi dari semua komunitas belajar yang ada di SMA Negeri 4 Pontianak, semuanya total ada 7 komunitas belajar, semuanya sudah melakukan praktik eh, penyampaian materi melalui webinar. Dan untuk berikutnya, untuk aktivitas kombel kita berikutnya akan masih tetap berjalan seperti ini, tapi tidak per kombel ya Bapak Ibu, khusus untuk Bapak Ibu guru di SMA Negeri 4 Pontianak serta tenaga kependidikan itu dipersilahkan nanti jika ingin menyampaikan materi atau menyampaikan praktik baiknya itu diperbolehkan mendaftarkan diri ke saya atau ke Pak Rido. Jadi nanti untuk dibuatkan jadwal webinarnya begitu. Ya Bapak Ibu ya. Khusus untuk guru dan TND SMA Negeri 4 Pontianak. Itu saja Bu Ai. Secara pribadi Bu Ai. Jadi tidak lagi membawa kombel. Baik. Baik, terima kasih Bu Wiwin untuk informasinya. Jadi dipertegas kembali Bapak Ibu bahwa hari ini adalah sesi terakhir dari tampilan Kombel seperti itu ya Bu Wiwin ya. Dan untuk selanjutnya diundang kepada Bapak Ibu pendidik dan teknik secara pribadi yang ingin menyampaikan praktik baiknya kepada kita semua, disilakan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu agar dibuatkan proses apa namanya webinarnya, baik itu kepada Bu Win Winarsi maupun kepada Pak Muhammad Ridho. Baik, terima kasih Bu Win untuk paparan yang sudah disampaikan tadi. Pak Ridho, ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup Bu Ai. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Sudah cukup. Udah diwakili sama Bu Wiwin tadi. Baik, baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, izin saya Jelas cantik. menutup webinar kita pada siang hari ini. Saya Imar Haenti yang bertindak sebagai moderator hari ini. Ada Ibu Francisca juga sebagai notulen. Kemudian ada dua narasumber kita yang sudah sangat baik memaparkan materi pada siang hari ini. Ada Pak Hajiman SPD dan Ibu Dr. Anda Endarwati. Mohon apresiasi dan aplausnya dulu Bapak Ibu untuk aktivitas kita pada siang hari ini. Baik, untuk selanjutnya sesi foto bersama sebelum kita tutup.